Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih di bab yang pertama. Kemarin kita telah menyampaikan materi dengan judul kondisi sosial. Di antara yang telah kita bacakan yaitu tentang wanita, perbudakan, kultur Arab, dan mengundi nasib. Hari ini kita akan bacakan tentang tradisi klenik bangsa Arab. Di antaranya yang mereka praktekkan adalah satu, al-bahirah, yaitu seekor unta dipotong telinganya. Unta tersebut tak boleh ditunggangi dan diminum susunya. Artinya kalau sudah ada unta yang dipotong telinganya, berarti dia dibebaskan begitu saja. Dua, alham, yaitu seekor unta yang telah menghasilkan keturunan dalam jumlah tertentu. Punggungnya harus dilindungi, tak boleh dinaiki dan dijadikan kendaraan. Unta tersebut dibiarkan berkembang biak. Ketiga, azlam, yaitu undian 3 anak panah. Anak panah pertama ditulisi iya, anak panah kedua dibubuhi kata tidak, anak panah ketiga tanpa tulisan apapun. Jika yang keluar anak panah yang ditulisi iya, maka mereka akan melangsungkan pekerjaan yang telah direncanakan. Jika yang muncul anak panah yang ditulisi tidak, maka mereka akan menunda sampai tahun berikutnya. Namun bila yang keluar adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, undian akan diulang. 4. Tawaf yang salah, yaitu jika tidak ada baju dari pakaian yang halal, mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Kaum wanita hanya menutup bagian kemaluan saja. 5. As-saibah, yaitu unta yang diberikan untuk sesembahan mereka sebagai nazar atau maksud lainnya. Unta tersebut tak boleh ditunggangi, tidak boleh diminum susunya, dan dagingnya juga tidak boleh dikonsumsi. 6. An-nasi, mengakhirkan bulan Muharram dan Safar hanya untuk menghalalkan pembunuhan atau perburuan. 7. Wukuf yang salah, yaitu para pembesar Mekah berwukuf di Muzdalifah, bukan di Arafah, sementara masyarakat Arab lainnya tetap di Arafah, tak boleh di Muzdalifah. Itulah di antara tradisi klenik yang dilakukan bangsa Arab ketika itu. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ada kejadian-kejadian yang unik bagi orang-orang Arab yang diceritakan. Di antaranya kisahnya lapar pun datang, Tuhan pun dimakan. Ada cerita menarik terkait perilaku jahiliyah bangsa Arab. Suatu hari, Sa'ib bin Abdullah sedang sibuk memahat patung berhala yang akan disembahnya. Tidak beberapa lama, patung itu terbentuk. Wujudnya mirip manusia, ada kepala, mata, hidung, tangan, dan lainnya. Sa'ib dengan seksama memperhatikan hasil karyanya itu. Lalu ia ambil bejana berisi air susu kental. Ia arahkan bejana ke lubang hidung agar lubang hidung
patung itu nanti bisa dihirup susunya. Sang patung tentu saja tak akan pernah bisa menghirup karena tak bernyawa. Kemudian Saib menyiramkan air susu ke tubuh patung. Biur, 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 patung itu basah kuyup. Selang beberapa saat, datang seekor anjing menghampiri patung itu. Hidungnya mengendus-endus seluruh bagian tubuh patung. Lidahnya dijulurkan. Dan apa yang terjadi? Anjing itu menjilati seluruh bagian patung. Setelah puas, anjing tersebut mengangkat satu kakinya dan mengencingi patung yang dijadikan Tuhan oleh Saib. Lain lagi dengan kaum Bani Hanifah. Patung yang mereka buat bukan dari kayu atau batu, tetapi tepung terigu. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Sampailah saat kaum ini diterpa bencana kelaparan. Panen gagal, tak ada lagi pangan yang dapat dimakan. Yang tersisa hanya tepung terigu yang telah berwujud menjadi patung. Karena perut tak bisa diajak kompromi, mereka pun beramai-ramai memakan patung tersebut. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada makanan, Tuhan pun jadi. Mungkin begitu yang ada di benak mereka. Itu kejadian yang boleh dikatakan lucu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu kala. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tak seluruhnya masyarakat Arab mereka berperilaku jahiliyah. Di antara mereka ada yang tak hanyut dalam kondisi menyesatkan. Mereka ini disebut orang-orang Hanif yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam secara konsisten, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang hanif, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya." Quran Surat Al-An'am ayat 79. Pada ayat lain Allah berfirman, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus atau hanif, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 67. Siapakah mereka ini yang keberadaannya bagai oasis di padang pasir yang gersang? Inilah beberapa di antaranya, yaitu Zaid bin Amr bin Nafil, Qus bin Saidah al-Iyadi, Umayyah bin Abi Salat, Labid bin Rabi'ah al-Amiri al-Kilabi al-Ja'fari, dan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, bangsa Arab yang seperti itu ternyata ada sisi positif yang dimiliki oleh mereka. Lazimnya sebuah bangsa, sebobrok apapun budaya mereka, pasti terselip perilaku positif. Begitu pula bangsa Arab yang kita mengetahui bagaimana bobroknya kondisi mereka. Apa saja perilaku positif? Di antaranya, 1. Mereka dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam berkata. 2. Mereka sangat menghormati tamu. 3. Selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. 4. Berani, tangguh, pantang menyerah, dan pantang direndahkan. Itulah karakter yang dimiliki bangsa Arab, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini dapat dilihat dari syair dan kisah-kisah tentang mereka. 5.
menghormati bulan-bulan haram meski mereka sebelumnya banyak berbuat kejahatan. 6. Haram menikahi ibu atau putri sendiri. 7. Selalu berkumur setiap saat dan juga membersihkan hidung. 8. Bersiwak, beristinja, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. 9. Anak-anak yang laki-laki dihitan dan yang perempuan dipotong sedikit. Dan 10. Pencuri mendapat hukuman potong tangan bagian kanan. Itulah teman-teman semuanya yang kita sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagaimana kondisi bangsa Arab yang sesungguhnya itu banyak menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada yang negatif, yang jelek kita tinggalkan. Di antara tindakan yang baik, yang terpuji sebenarnya layak dijadikan contoh bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang mengetahui tentang sejarah di muka bumi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.